Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam semua orang muslim mengumandangkan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mengagungkan Allah dengan mentakbir, bertakbir kepada Allah karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari kita menahan nafsu syahwat untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bukan karena kita orang yang saleh, bukan karena orang kita yang taat ibadah, akan tetapi Allah senantiasa menolong kita dengan hidayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperkuat, ingin membahagiakan kita baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini 1 Syawal, semua orang muslim yang beriman kepada Allah, dia menangis bercampur dengan rasa gembira. Ada orang tuanya yang sudah wafat menghadap Allah, ada juga suaminya yang sudah wafat menghadap Allah, ada juga istrinya, anaknya yang sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli ummatin ajal, setiap manusia itu punya batas waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Hari ini bapak kalau masih punya orang tua, jenguklah dia, ambil tangannya, peluk erat tubuhnya,
Karena sebab dialah kita sampai hari ini menjadi orang yang hebat. Begitu luar biasa perjuangan orang tua untuk anaknya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya untuk si buah hati, belayan jiwa, supaya menjadi orang yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sukses dunianya juga sukses akhiratnya. Percayalah Pak, tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari kedua orang tua kita. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Maka kita, berapa banyak orang tua kita menangis karena sifat kita, berapa banyak air mata orang tua menetes karena kita. Ketika kita masih dalam kandungan seorang ibu, 9 bulan 10 hari kita numpang di perutnya. Bukan kamar, bukan hotel, tapi perut. Kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dibawanya kita. Wahnan ala wahnin, berat di atas berat. Begitulah perjuangan seorang ayah dan ibu. Apalagi ibu, antara hidup dan mati, mengeluarkan kita ke alam dunia ini. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kita menangis. Berapa kali dia tidak jadi sholat tahajud karena kita menangis di tengah malam. Berapa kali dia tak sempat membeli baju baru karena lebih mengutamakan anaknya. Berapa kali dia tidak makan enak, yang diutamakan kita supaya makan enak. Berapa kali uang dihabiskan untuk pendidikan kita, supaya kita jadi orang, supaya kita jadi orang sukses. Itulah perjuangan seorang ibu. Andai dia masih hidup, ciumlah pipinya. Andai dia masih hidup, ciumlah tangannya. Cari ridho Allah melalui kedua orang tua. Keramat hidup bukan gunung yang tinggi, keramat hidup bukan kuburan. Keramat hidup adalah orang tua kita yang masih hidup. Maka jenguklah dia. Perhatikan, apakah mukenahnya sudah diganti oleh kita? Apakah mukenah yang dipakai oleh ibu kita masih mukenah 5 tahun yang lalu? Apakah sarung yang dipakai oleh ayah kita masih sarung 5 tahun yang lalu? Kita pikirkan nasib orang tua kita, karena tidak akan jadi apa-apa sebab kedua orang tua kita seorang anak. Anak bisa sukses, anak bisa menjadi raja, dilindunginya kita. Kalau nangis, disayanginya kita. Kalau kita ingin sesuatu, dipenuhinya keinginan kita. Andai sekarang engkau bisa membeli apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan, itu semua adalah buah daripada doa kedua orang tua kita. Minta maaflah, minta ampunlah kepada kedua orang tua kita selagi dia masih bersama dengan kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 hari lamanya menahan makan dan minum. Kita tahan dari sampai mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Laparmu ada batasnya, kering kerongkonganmu ada batasnya, tapi nun di sana, tetangga, sahabat, handai tolan, jiran, mereka merasakan lapar. Hari ini mereka lapar, besok mereka lapar. Ukhnuhum lihadzal yaum. Jangan sampai mereka mengemis dan meminta-minta. Yang semestinya mereka hari ini memakai baju baru, yang semestinya mereka hari ini makan makanan yang enak, tapi justru mereka mengemis dan meminta-minta karena tak ada lagi hati yang lembut memberikan perhatian kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai solat Idul Fitri membawa sahabat membentangkan sorban. Seketika itu Rasulullah berkata, tasaddaqna, bersedekahlah wahai jamaah, keluarkanlah hartamu wahai jamaah. Maka jamaah semuanya mengeluarkan emasnya, mengeluarkan antingnya, mengeluarkan cincinnya, mengeluarkan gelang peraknya, karena mereka sadar
itu semua akan mereka tinggalkan. Yang dibawa adalah apa yang disedekahkan. Ma akalta fa'abnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'afdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada lagi guna harta, wala banun, tak ada lagi guna anak. Hari ini kau banggakan hartamu, kebun sawitmu, kebun karetmu, kau banggakan hartamu, tapi sampai masanya itu semua tak ada lagi makna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala banun, hari ini kau banggakan anak-anakmu yang S1, yang S2, yang S3, kau banggakan mereka, tapi sampai masanya mereka semua akan lari daripada kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itu saudara kandung akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu kandung, ayah kandung akan lari. Wa sahibatihi, suami istri akan melarikan diri. Wa bani, anak pun akan melarikan diri, tak lagi bisa bersama karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, sibuk dengan urusan masing-masing. Apa yang diurus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanya, akan disoal, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apa orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apa pandangan mata, sekecil apa bisikan hati dan pikiran, semua itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat kiraman mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Oleh sebab itu wahai jamaah, tasaddaqna, bersedekahlah. Likulli imri'in tahta dhillis shadaqatihi, karena setiap orang akan bernaung nanti di bawah sedekahnya. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan manusia nanti di hari kiamat, mereka dapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Orang yang bersedekah diberikan oleh tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya, saking ikhlasnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa wahai hadirin, andai mayat, andai orang yang sudah wafat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai mayat, kalau kau hidupkan kembali ke dunia, apa yang akan kau lakukan? Sang mayat itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka akan berkata, berikan masa aku sebentar saja ya Allah, berikan masa aku sedetik saja ya Allah, bukan masa 1 tahun, bukan masa 2 tahun, sebentar saja ya Allah. Apa yang akan kau lakukan? Fa'as-saddaqah, aku ingin bersedekah, aku ingin memberi fakir miskin, aku ingin memberikan baju kepada orang miskin, aku ingin membantu masjid, aku ingin bersedekah, mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal soleh, aku ingin salat tahajud, aku ingin hatam Al-Quran, aku ingin tadarus Al-Quran, aku ingin salat duha, aku ingin salat taubat, aku ingin beramal soleh. Tetapi ada orang juga yang menyesal, dia sengsara, masuk dalam nerakanya Allah. Dia berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami,
absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan pekikan tangisan di dalam neraka. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi penyesalan saat itu tak ada lagi makna, tak ada lagi guna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang sudah berlalu takkan pernah terulang kembali. Berbahagialah orang yang berinfak di jalan Allah. Berbahagialah bapak ibu yang sudah menghabiskan uang 1 juta di bulan Ramadan. Berbahagialah bapak ibu yang sudah membelikan baju orang fakir miskin. Berbahagialah ibu yang sudah membelikan 20 kilo beras untuk orang miskin, anak yatim, panti jompo. Itulah yang akan menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatsba'ul mayyita salasun, yang datang mengiringi mayat itu tidak banyak, Pak. Ramai orang ikut mengiring, handai tolan, keluarga, istri, anak. Tapi hanya sampai ke tempat parkiran belaka, dimasukkannya kita ke liang lahat, dibukanya tali pocong kita, dihadapkan kita ke arah kiblat, kemudian ditutupnya kita dengan papan, ditutupnya kita, diguyurkan tanah, kemudian diberikannya kita tulisan batu nisan kita. Saat itu wa yabqa wahidun yarji'usnani, yang kekal hanya satu, hanya amal solehnya. Yarji'usnani, yang 2 akan pulang. Istri yang kita cintai akan pulang. Anak yang begitu kita sayang, menjadi buah hati, belayan jiwa akan pulang. Sementara harta akan dibagikan dengan ahli warisnya. Apa yang kita bawa menghadap Allah? Hanya 3 helai, 5 helai kain tipis berwarna putih, tidak berjahit. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah bapak ibu yang sudah sempat mengeluarkan sodakoh, maka dengan sodakoh itu akan memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodakoh itu akan membuat kita kekal, membuat kita abadi nanti di hadapan Allah. Sedekah itu akan membuat si pengeluarnya dihindarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, tidak ada guna kita bersedekah yang banyak kalau tidak menyambung silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang lembut, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada banyak bersedekah, yatsba'uha adza, akan tetapi menyakiti hati orang lain. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kau batalkan sedekahmu, jangan kau rusak sedekahmu, kata Allah, bil manni wal adza, karena mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti pemberian kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik. 5 hari sebelum wafat, beliau naik ke atas mimbar. Apa yang dikatakan oleh beliau? Man kuntu jalabtu lahu zahran, siapa yang pernah aku cambuk pundaknya ketika aku mencambuk kuda dan onta, ujung cambuk itu mengenai pundaknya, merasa sakit hati, tidak membalas karena aku seorang nabi. Haza zahri, ini pundak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyastaqid minhu, silahkan balas, silahkan tuntut. Para sahabat terdiam menunduk, tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kuntu satamtu lahu idzan, siapa yang pernah aku caci maki, kata Rasulullah, kasar kata-kataku, menyakiti perasaan orang lain itu tak bisa membalas, malu karena aku seorang nabi. Hadza izi, ini harga diri Muhammad, falyastaqid minhu, silahkan tuntut, silahkan balas.
Sahabat semua menggenang air mata. Ini adalah perkataan orang yang tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Kemudian kata Nabi, man kana lahu dain, siapa yang pernah aku pinjam harta emas peraknya, hari ini ingin menuntut balas, silahkan minta. Kemudian ada sahabat berdiri berkata, inna laka alayya salasata rahim, sesungguhnya engkau ya Rasulullah pernah meminjam kepadaku 3 dirham. Kemudian Rasulullah memanggil Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, saudara sewali sepupu Nabi. Idfa ya Fadl, bayarkan hutangku hai Fadl. Apa maknanya? Nabi ingin meninggalkan dunia ini, tidak ingin punya hutang dengan sesama saudaranya. Nabi meninggalkan dunia ini tidak ingin membawa masalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa kita yang tak mau meminta maaf? Apa yang kita sombongkan tidak mau meminta maaf dengan saudara kita? Maka selagi waktu itu masih ada, minta maaflah dengan saudara kita, karena kita akan menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak silaturahim akan memudahkan kita untuk saling bermaaf-maafan, berpeluk-pelukan dengan saudara kita, akan saling menjaga keharmonisan dalam ukhuwah Islamiyah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka memperbanyaklah silaturahim, memperbanyaklah menjalin hubungan yang baik dengan sesama saudara kita. Memperbanyak silaturahim akan memudahkan rezeki, akan memanjangkan umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khutbah Idul Fitri yang singkat ini mengingatkan kita akan arti pentingnya bersaudara, akan arti pentingnya silaturahim. Karena saat silaturahim itu akan terjalin hubungan saling mengasihi dengan saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين يا الله terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat tarawih kami ya Allah, terimalah sedekah-sedekah kami ya Allah, terimalah tadarus Al-Quran kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak lalai ya Allah, kami banyak silap dan salah ya Allah. Ya Allah lindungilah kami dari siksaan api neraka-Mu ya Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya Allah anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak kami cinta baca Al-Quran ya Allah. Tanamkan anak-anak kami cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah amal kami yang sedikit yang tidak banyak ini ya Allah layakkan ya Allah, layakkan masuk dalam surgamu ya Allah. Ya Allah layakkan mata ini melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu ya Allah Nabi sudah merindukan kami ya Allah, membasahi air mata ke pipinya, ke jenggotnya karena rindu kepada kami ya Allah. Layakkan kami orang yang dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layakkan kami ya Allah minum di telaga Kausarnya dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kami orang yang diusir ya Allah ketika ingin minum di telaga Kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layakkan kami duduk berdampingan dengan Nabi ya Allah. Layakkan kami ya Allah bersama saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, istri kami, suami kami ya Allah, semuanya ya Allah yang beriman kepadamu ya Allah, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.